Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini eh, bertemu kembali di mata kuliah multimedia. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang konsep multimedia atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-wasaid al-muta'addidah. Di dalam makalah sederhana ini saya akan menjelaskan tentang konsep multimedia, mafhum al-wasaid al-muta'addidah, anasiruha, khasaisuha, wa ahamiyatuha fi amaliyati ta'lim wa ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Baik, pertama kita pahami dulu al-wasaid al-muta'addidah. Apa sih multimedia itu? Kalau kita lihat dari segi bahasa, bahwa multimedia itu berasal dari dua kata, yakni multi dan media. Multi itu maknanya bermacam-macam, kalau media itu adalah media. Sehingga multimedia itu bisa dipahami adalah penggunaan dua media atau lebih, ya. Penggunaan dua media atau lebih, baik sam'iyah basoriyah, ya, atau gabungan keduanya. Karena ini multi, tidak hanya sam'iyah saja, tidak hanya audio saja, atau basoriyah saja, visual, akan tapi indimaju bainahuma, menggabungkan dua media tersebut, sam'iyah maupun basoriyah. Kemudian kita lihat bagaimana perkembangan istilah dari multimedia itu. Kalau kita lihat sejarah, bahwa multimedia itu muncul, ya, nama multimedia itu muncul bersamaan dengan perkembangan al-hasib al-ali. Jadi perkembangannya itu bersamaan dengan komputer. Nah, karena komputer ini kita lihat munculnya kira-kira tahun 60-an silam. Jadi ini perkembangan dari al-wasaid al-muta'addidah. Nah, apa manfaat atau tujuan dari penggunaan multimedia ini? Pertama adalah al-jam'u bainal adid minal mu'addat. Jadi menggabungkan berbagai macam media, ya. Jadi tidak hanya audio saja atau visual saja atau audiovisual saja, akan tapi menggabungkan berbagai macam media itu. Ada audionya, ada visualnya, atau ada audiovisualnya, kemudian lagi mungkin ada tulisan, ada animasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah as-sina'at al-ibdaiyah. Ini ciptaan yang ibda, ya, artinya yang apa namanya, yang keren, ya, sebuah ciptaan as-sina'at al-ibdaiyah. Kemudian tujuan dari penggunaan wasaid al-muta'addidah yakni al-istikhdamat at-tijariyah, digunakan untuk niaga, perdagangan, bisa dimanfaatkan untuk perdagangan. Apa contohnya? Misalkan untuk berdagang, jadi promosi dagangannya itu menggunakan multimedia, iklan dan sebagainya, ya. Jadi penggunaan apa? Multimedia untuk perdagangan. Kemudian yang keempat adalah at-tarfih wal funun al-jamilah, untuk rekreasi atau untuk, ya, refreshing diri, ya. Jadi misalkan kita lagi berlibur, bisa memanfaatkan multimedia. Yang kelima, tujuannya ini adalah untuk as-sihafah, ya, untuk
jurnalistik, ya, bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang berita yang terjadi di Indonesia misalkan itu beberapa menit kemudian bisa dibaca oleh seluruh dunia karena adanya multimedia ini. Kemudian kita lihat unsur-unsur al-wasaid al-muta'addidah, ya. Jadi apa saja sih unsur-unsur multimedia itu? Yang pertama adalah teks. Teks itu adalah unsur-unsur utama. Kenapa? Karena kalau tidak ada teks, tidak mungkin kita akan bisa membaca informasi. Ya. Kemudian yang kedua ada suara, yakni as-saut, ya, ada suaranya menggunakan sam'iyah, audio. Kemudian aswar ats-tsabitah, jadi gambar mati, jadi gambar. Aswar ats-tsabitah itu ya gambarnya itu. Kemudian ar-rusum al-mutaharrikah, di sini ada animasi, ya. Kemudian yang kelima adalah luqatat video al-hayyah. Jadi penggunaan video hidup. Jadi video yang bisa berjalan. Video mesti bisa. Ini salah satu ya unsur-unsur dari multimedia. Kemudian khosois, apa sih kekhasan atau dari multimedia itu? Pertama, at-tanawu'iyah, tanawu bermacam-macam. Jadi pemanfaatannya bisa untuk apa saja, ya. Kemudian takamuliyah, ya, ini takamuliyah itu adalah sempurna, ya, artinya bisa dimanfaatkan untuk apa saja. At-tafauliyah berbasis interaktif, ya. Jadi multimedia itu adalah basisnya adalah tafauliyah, interaktif, ya. Kemudian at-tazamuniyah, ya. Kemudian yang ini adalah al-elektroniyah war-raqmanah, berbasis elektronik dan juga berbasis apa namanya virtual, ya, raqmanah, jadi berbasis apa namanya virtual atau berbasis raqam, ya. Kemudian ahamiyah al-wasaid al-muta'addidah fi amaliyati at-ta'lim wa ta'allum. Bagaimana pemanfaatan atau kegunaan dari multimedia itu dalam proses belajar mengajar. Nah, ini agar pembelajaran itu menarik, maka seorang guru, seorang pendidik itu harus menggunakan atau harus memanfaatkan multimedia. Ini yang pertama adalah musa'adatu at-tullab al-rabti bainal ma'lumat min haitsu 'ardiha fi ashkalin mutanawwi'ah. Di ahamiyah kegunaan dari multimedia itu adalah pertama membantu siswa, ya, untuk menghubungkan informasi-informasi yang dia dapatkan, ya, fi ashkalin mutanawwi'ah, dari berbagai macam informasi tersebut. Ya, jadi mahasiswa bisa memanfaatkan informasi, ya, bisa membantu siswa dalam menggabungkan berbagai macam informasi. Artinya dari multimedia ini, dari audionya misalkan ada masukan, ada input. Kemudian dari visualnya ada berupa gambar, sehingga dari berbagai macam media itu, ya, siswa bisa memahami, menggabungkan berbagai macam informasi. Kemudian yang kedua, tashil amaliyatil ilmi wal amaliyat at-tafkiriyah al-mushtarakah. Memudahkan bagi siswa itu dalam belajar dan juga berpikir. Kenapa? Dengan berbagai macam media itu siswa dia banyak, ya, memberikan informasi atau bisa dapat menambah informasi. Yang ketiga adalah al-ihtimam bitta'allum au bitta'lim at-ta'awuni, ya. Dengan adanya multimedia ini proses belajar
kooperatif itu lebih besar lagi, ya. Karena apa? Al-ihtimam bita'alum at-ta'awuni, dengan adanya multimedia ini lebih utamakan adalah pembelajaran kooperatif. Kemudian yang keempat, dengan adanya multimedia ini adalah isaratu syu'ur jadibiyah at-ta'allum lada at-tullab. Memberikan pengaruh, ya, adanya pengaruh atau perasaan yang menarik bagi pembelajar. Artinya, ketika seorang guru itu menggunakan media, maka pembelajarannya semakin menarik dan itu bisa memberikan stimulus kepada siswa. Kemudian yang kelima adalah tauzi'ul amal at-ta'limi, ya. Jadi memberikan pekerjaan proses pembelajaran. Yang keenam, takdim ashkal ta'lim dzati mutanawiyah. Dengan adanya multimedia ini, ya, siswa bisa belajar mandiri, ya, at-ta'allum adzati. Yang ketujuh, al-musa'adah ala tanzim khuttati ad-dars wa ja'alahu wadihan. Jadi dengan adanya multimedia ini bisa membantu siswa untuk mengorganisir, ya, pelajaran, ya, agar pelajaran itu menjadi apa? Menjadi mudah. Kemudian peranan wasa'id muta'addidah, bagaimana peranan multimedia dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah isra at-ta'lim. Jadi ada pengaruh, pengaruh dalam belajar. Kemudian iktisadiyatu at-ta'lim, ya, lebih ekonomis, ya. Dengan adanya multimedia ini tidak butuh banyak, tapi lebih ekonomis. Kemudian istitsaratu ihtimam al-muta'allim wa isba'i hajati. Ini juga perhatian siswa kepada pelajaran itu semakin kuat. Kemudian keempat, al-musa'adah ala isyaki jam'i hawas al-ta'alim, membantu siswa untuk menggabungkan semua indera yang dimiliki, baik indera pendengar, penglihat, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, musa'adah ala tahasyi al-wuquf fil lafdiyah. Ini membantu siswa ketika dalam proses pengucapan dan sebagainya. Misalkan dalam pengajaran bahasa Arab, bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, dengan adanya multimedia ini bisa membantu mereka. Kemudian yang keenam, takwin mafahim salimah, ya, membantu pemahaman yang benar, ya. Kemudian yang ketujuh, al-musa'adah ala ziyadatin musyarakatil muta'allim al-ijabiyah fi iktisabi al-hukm. Ini membantu siswa di dalam memperkaya berbagai macam informasi dan juga bisa memperoleh pengalaman baru. Jadi mereka, kemudian bagaimana memayizat al-wasail muta'addidah, ya. Da'mu amaliyati at-ta'lim abra ardi al-ma'lumat bi tara'iq mutanawi'ah lima masadir mukhtalifah. Ini bisa memberikan peranan, ya, dalam proses belajar mengajar, ya, dengan berbagai macam informasi, ya, dan dari referensi yang bermacam-macam. Kemudian isra at-ta'lim abra istikhdami al-hasub. Ini ada pengaruh juga dalam pengembangan atau dalam pemanfaatan penggunaan multimedia, ya, atau penggunaan hasub komputer. Yang ketiga, ja'lu amaliyah at-ta'lim al-amaliyah at-ta'limiyah mumti'ah wa syiqah. Jadi bagaimana dengan adanya multimedia itu pembelajaran semakin menyenangkan. Kemudian takdim maklumat bisyakl jadzab wa mukhtasar. Pembelajaran yaitu menarik dan mukhtasar, ringkas. Tidak perlu banyak cara, tapi langsung dengan multimedia. Kemudian tahiyatul waqt al-kafi. Waktunya tidak begitu banyak, tapi bisa diringkas. Hifdzu al-khususiyah. Kemudian yang keenam adalah tahiyat